أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي وغيض الماء وقضي الأمر واستوت على الجودي وقيل بعدا للقوم الظالمين ونادى نوح ربه فقال رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين قال يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح فلا تسألني ما ليس لك به علم إني أعظك أن تكون من الجاهلين صدق الله العظيم. Dan difirmankan, wahai bumi, telanlah airmu, dan wahai langit atau hujan, berhentilah. Dan air pun disurutkan, dan perintah pun diselesaikan, dan kapal itu pun berlabuh di atas gunung Judi. Dan dikatakan, binasalah orang-orang dolim. Dan Nuh memohon kepada Tuhannya sambil berkata, ya Tuhanku, sesungguhnya anakku adalah termasuk keluargaku, dan janjimu itu pasti benar. Engkau adalah hakim yang paling adil. Dia Allah berfirman, wahai Nuh, sesungguhnya dia bukanlah termasuk keluargamu, karena perbuatannya sungguh tidak baik. Sebab itu jangan engkau memohon kepadaku sesuatu yang tidak engkau ketahui hakikatnya. Aku menasihatimu agar engkau tidak termasuk orang yang bodoh. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya, dan Dialah yang Maha Agung. Surat 11 namanya surat Hud, ayat 44 sampai ayat 46. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Bi'aunillah, bi'idnillah, biridhoillah, kami hadir kembali bersama BCA di Buyani, di Kota Baru, Deriorejo, Gresik, untuk menyapa diri kita, keluarga besar kita, dan seluruh kaum muslimin, kaum muslimat,
untuk senantiasa mencintai Al-Quranul Karim dengan cara membacanya, menghafalnya, melihat maknanya, dan juga mengamalkan isi kandungannya, serta mendakwahkannya. Mudah-mudahan dengan wasilah ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala merahmati kita semuanya. Kita ditakdirkan bisa senantiasa berhaqqa tilawatih, berhaqqa tuqatih, dan berhaqqa jihadih. Mudah-mudahan senantiasa dengan kita mengikuti pembinaan iman dan takwa, sebulan penuh di bulan suci Ramadan, kita menjadi pribadi-pribadi yang al-muttaqin, sebagaimana yang terdapat di surat Ali Imran ayat 132 sampai 136. Amin ya rabbal alamin. Dan kembali fitri ada di surat Ar-Rum surat ke-30 ayatnya 30 sampai ayat 60. Kita lanjutkan kajian kita di surat 11 ayatnya 44. Pada ayat ini diterangkan bahwa air bah, topan, melanda permukaan bumi yang memancarkan mata air yang meluap-luap, ditambah dengan curahan air hujan yang berlimpah-limpah. Dan kapal Nabi Nuh alaihi salam itu berlayar mengarungi lautan yang bergejolak dengan dahsyatnya, dan belum diketahui kapan hal itu akan berakhir. Kemudian tibalah saatnya Allah memerintahkan bumi supaya menyerap air yang dipancarkannya, dan memerintahkan langit supaya menghentikan curahan hujannya, sehingga air pun surut dan perintah Allah diselesaikan dengan sempurna. Dan orang-orang kafir dari kaum Nabi Nuh alaihi salam itu tenggelam semuanya. Kemudian kapal itu pun berlabuh di atas bukit Judi. Kemudian pada akhir ayat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutuk orang-orang kafir dengan firman-Nya, binasalah orang-orang dolim. Maksudnya peristiwa topan itu adalah untuk membinasakan orang-orang dolim atau kafir yang jauh dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena kedoliman mereka dan tidak mau bertobat serta kembali ke jalan yang benar. Jadi kalau umat itu sudah diperingatkan, sudah diajak kepada jalan yang benar, kemudian dia menolak, bahkan menantangnya, akhirnya bukan rahmat yang diturunkan, tetapi adab yang akan diturunkan. Oleh karena itu mudah-mudahan umat pada zaman akhir ini mampu membaca dan mengambil ibrah, mengambil hikmah dari peristiwa-peristiwa yang dahulu. Mari yang baik kita ambil dan mari yang buruk kita tinggalkan. Peristiwa banjir besar zaman Nabi Nuh alaihi salam itu tentu tidak menenggelamkan seluruh permukaan bumi, tetapi terjadi di suatu daerah yang sangat luas di Laut Mati dan sekitarnya yang memang lebih rendah dari
permukaan air laut. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Ayat 45, pada ayat ini diterangkan bahwa Nabi Nuh alaihi salam memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar anaknya yang bernama Kan'an atau Yam diselamatkan dari topan itu, karena anaknya itu adalah termasuk keluarganya, dan Allah telah menjanjikan bahwa keluarganya akan diselamatkan dari topan. Dan janji Allah adalah benar, tidak berubah, dan Ia adalah hakim yang paling bijaksana dari segala hakim. Doa Nabi Nuh alaihi salam ini terjadi sebelum anaknya tenggelam, sesudah ia memanggil dan mengajaknya supaya turut masuk ke dalam kapal itu. Marilah kita ambil hikmahnya, seluruh para bapak dan ibu, juga putra-putrinya semuanya, agar mau mengikuti didikan ajaran kedua orang tua kita. Jadi semasa kita masih bersama-sama hidup, kita harus saling tolong menolong di dalam mendidik generasi kita untuk menjadi generasi yang robbani. Surat ketiga ayat 79. Generasi-generasi yang ingin agar Islamnya kokoh, imannya kokoh, ihsannya kokoh, sehingga menjadi hamba Allah dan pemimpin yang terbaik di muka bumi ini. Kisah Nabi Nuh ini hendaknya kita ambil pelajaran betapa sedihnya seorang nabi dan rasul apabila anak-anaknya tidak mau mengikuti pelajaran yang baik yang diberikan kepadanya. Ayah ibunda kita, ustadz ustadzah kita, kaum muslimin muslimat juga sama. Dia akan sedih apabila mengajak kepada generasi-generasi ini untuk berbuat baik, tapi dia menolaknya. Misalnya ayah ibunda kita sudah mengajari sholat, mengajari ngaji, mengajari infak dan birrul walidain, namun mereka tidak menirunya. Ini adalah sebuah suasana yang sangat menyedihkan. Jadi kalau anak cucu ingin agar kedua orang tuanya berbahagia, maka perintah-perintah yang ma'ruf, perintah-perintah yang baik mari kita ikuti, dan larangan-larangan yang buruk, perbuatan keji dan mungkar, perbuatan kufur, dolim, fasik, munafik, musyrik, marilah kita tinggalkan dengan cara surat Al-Ankabut ayat 45, rajin mengaji dengan metode M5, membaca, melihat maknanya, menghafalkannya, mengamalkan isi kandungannya, dan mendakwahkannya, serta mendirikan sholat dengan daim, dengan khusyuk, maka kita akan terjauh dari segala perbuatan keji dan mungkar. Amin ya robbal alamin. Meskipun Nabi Nuh alaihi salam tidak mengetahui bahwa ia
setelah diperintahkan Allah membuat kapal, masih diperkenankan memohon doa bagi orang-orang kafir. Sedang anaknya sudah nyata-nyata membangkang, tidak mau diajak masuk ke dalam kapal, tetapi ia belum yakin bahwa anaknya itu termasuk orang-orang kafir yang harus turut ditenggelamkan apabila ia didorong oleh perasaan kasih sayang seorang ayah terhadap anaknya. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, la haula wala quwata illa billahil aliyyil adim. Ayat 46. Pada ayat ini diterangkan bahwa Allah subhanahu wa ta'ala menolak permohonan Nabi Nuh alaihi salam agar anaknya Kan'an bisa lepas dari adab topan itu. Allah menerangkan bahwa Kan'an yang enggan masuk kapal itu tidak termasuk keluarganya yang dijanjikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala akan diselamatkan dari topan karena anak itu telah melakukan perbuatan yang tidak baik. Dia tidak mau turut masuk ke dalam kapal dan tidak mau menerima petunjuk yang benar, walaupun petunjuk itu datangnya dari ayahnya sendiri yang telah menjadi Rasul Allah subhanahu wa ta'ala. Ia tetap keras kepala dan membangkang bersama dengan orang-orang kafir lainnya dan harus ditenggelamkan di waktu topan itu. Allah tidak membeda-bedakan sesama manusia, melainkan dengan takwanya tanpa memandang warna kulit, bangsa, dan keturunan. Nanti lihat, untuk menjadi warga negara, untuk menjadi warga bumi yang baik, ada di surat Al-Hujurat ayat 1 sampai ayat 18 dibuka, dipahami, diamalkan. Allah melarang Nabi Nuh alaihi salam memohon kepadanya tentang sesuatu yang belum diketahuinya dengan yakin bahwa permohonan itu sudah wajar dikemukakan atau tidak. Selanjutnya Allah memperingatkan Nabi Nuh alaihi salam supaya ia tidak termasuk ke dalam golongan orang-orang jahil yang memohon sesuatu kepadanya menurut keinginan nafsunya atau untuk keuntungan keluarga dan kekasihnya tanpa mengetahui apa yang boleh dan patut diminta. Ayat ini mengandung beberapa hukum dan petunjuk, antara lain 1, tidak boleh memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala tentang sesuatu yang tidak wajar, yang bertentangan dengan sunnah Allah, atau yang belum diketahui bahwa permohonan itu wajar atau tidak. Yang kedua, setiap orang yang menentang kebenaran yang ditunjuki oleh Allah dan Rasul-Nya akan mendapat balasan siksa. Na'udzubillah summa na'udzubillah min dalik. Mudah-mudahan kaum muslimin, kaum muslimat senantiasa berada dalam bimbingan Allah subhanahu wa ta'ala. Amin, amin ya rabbal alamin. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah yang Maha Rahman, ya Allah yang Maha Rahim. Doa-doa kami untuk seluruh saudara dan saudari kami, seluruh kaum muslimin, kaum muslimat yang masih hidup. Berikanlah kepada kami panjang umur,
bil barokah wa bit ta'atil sihah wal afiyah. Wafatkan kelak kami dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Ya Allah yang Maha Rahman, ya Allah yang Maha Rahim, doa-doa kami untuk seluruh saudara dan saudari kami, seluruh kaum mukminin mukminat yang sudah wafat, ayah dan ibunda kami, dan seluruh para guru-guru kami, dan seluruh keluarga besar di BC Abu Yani, di Kota Baru Ndriorejo yang sudah wafat dalam keadaan beriman, juga para sahabat-sahabat kami di Lembaga Pendidikan Al-Falah Surabaya, ustadz-ustadzahnya, anak siswa-siswi kami, dan juga seluruh bapak ibu wali murid yang sudah wafat dalam keadaan beriman, juga seluruh para presiden kami, para menteri kami, dan seluruh para pahlawan-pahlawan kami, dan seluruh warga bumi ini yang sudah wafat dalam keadaan beriman. Doa-doa kami senantiasa untuknya. Allahumma anzilir rahmah wal maghfirah wan ni'mah wal jannah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin. Amin. Amin ya rabbal alamin wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.